Sore hari ini kami datang kepada-Mu. Kami menyembah Engkau, Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang hebat. Tuhan sang pemelihara kehidupan kami. Tuhan sang memberi segala sesuatu apapun yang ada dalam kehidupan kami. Dan biarlah sore hari ini kami pun membawa apa yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami persembahkan sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan di hadapan. Kami menyerahkan rangkaian ibadah sore hari ini Tuhan Yesus ke dalam tangan-Mu dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Bentengi kami semua, tutup bungkus dengan kekuatan kuasa darah-Mu. Kami menyerahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari sepakat bersama-sama semuanya katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita. Kami mau menyembah Engkau di dalam kekudusan hadirat-Mu. Kami mau menyembah Engkau Tuhan di dalam hadirat-Mu. Kami boleh bersama-sama bersukacita. Kami boleh bersama-sama menikmati hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri rasa kasih karuniamu Bapa. Kekuatan
Katakan bahwa kuasanya tak terbatas untuk sanggup memberikan kekuatan yang baru dan hati yang baru untuk menghadapi segala perkara dalam hidup ini. Sekali lagi bersama-sama, yakinlah hatimu. Bersama-sama kita berdoa. Sebab hanya Tuhanlah sumber kekuatan dan kehidupan. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan satukan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan. Katakan kepada Tuhan bahwa Engkau sumber kekuatan kami. Engkau sumber hidup kami. Engkau sumber dari segala sesuatu yang kami butuhkan dalam setiap langkah hidup kami. Kita akan pernah hidup di luar kami. Di luar Tuhan. Baru tangan kirimu di dada, ada tangan kananmu di hadapan Tuhan. Kami yakin Engkau hadir dan Engkau tinggal dalam hati kami. Saudara yang paling dahsyat, bagaimana kita bersama-sama katakan, ku yakin Engkau hadir di sini. Katakan kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi segenap hatimu. Terjadi di sini. Sekali lagi saudara-saudara yang paling dahsyat, yang paling luar biasa, Tuhan Allah kita. Mari bersama-sama semuanya katakan amin. Shalom. Shalom. Semua diberkati Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Dari sini saya silau lihat Bapak Ibu. Coba dilihat samping kiri kanannya. Kasih salam, katakan Tuhan Yesus memberkatimu luar biasa. Yang ada di rumah, Tuhan berkati semuanya luar biasa. Kita percaya bahwa Tuhan menetapkan kita jadi umat pemenang. Amin. Haleluya. Mari bersama-sama semuanya tepuk tangan di atas kepala. Lebih dahsyat lagi buat Allah kita. Haleluya. Yes.
dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, dapat melawan. Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi bersama semuanya. Hey! Kita menang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, dibanggakan nantinya Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah kemenangannya. Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi kita yang luar biasa. Haleluya, sebentar lagi bersama. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat pastinya tidak ada. Angkat kedua tangan kita bersama-sama. Dibanggakan nantinya Yesus Raja segala raja.
menjadi pemenang. Bukan yang paling dahsyat sekali lagi buat anak kita. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sukacita semua. Amin. Mari siapkan hati kita bersama-sama. Kita buka hati kita akan sambut kebenaran firman Tuhan. Tuhan tak pernah gagal dalam menggenapi janji-Nya. Tuhan tak pernah lalai untuk menepati janji-Nya. Dan Tuhan lebih tahu cara untuk membuka jalan. Itu mari bersama-sama kita menserahkan segala perkara kita ke hadapan Tuhan. Kita percaya Dia akan selesaikan semuanya. Dia akan uraikan semuanya. Indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau kan lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Mari bersama-sama katakan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menepi dengan iman menaikkan pujian ini, kita percaya Dia akan pasti menepati janji-Nya dalam hidup kita. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Yakinkan hati kita bahwa Tuhan tak pernah gagal dan Tuhan tak pernah lalai dalam menggenapi janji-Nya. Mari bersama-sama kita berdiri dengan lembut naikkan pujian ini dengan segenap hati. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya
setiap kehidupan kami pribadi, setiap pribadi. Kami tahu bahwa Engkau adalah pribadi yang setia, pribadi yang tidak pernah lalai akan kehidupan kami. Tuhan, ajar kepada kami untuk kami boleh tetap percaya akan setiap janji-Mu yang ya dan amin itu. Kami sudah memuji dan membesarkan kebesaran nama Tuhan. Kami merasa terberkati oleh ibadah kami pada sore hari ini. Dan kami yakin dan percaya bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami. Melawat kami pribadi, setiap pribadi. Siap memulihkan setiap kehidupan kami pribadi, setiap pribadi. Oleh sebab itu Tuhan, kami tetap membutuhkan firman-Mu dalam hidup kami, yang menuntun setiap langkah kehidupan kami, membawa kami dalam kebenaran, setiap kebenaran. Kami siapkan hati kami Tuhan, untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Sucikan, kuduskan setiap hati dan kehidupan kami, baik hamba-Mu yang akan berbicara, mulut yang akan berbicara, baik telinga yang akan mendengar. Kami serahkan dalam tangan kasih kemurahan-Mu, biarlah urapan dari kuasa Roh Kudus tetap menaungi setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kami siapkan hati kami mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Di nama Tuhan, Shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu? Sehat ya? Puji nama Tuhan. Hari ini adalah hari yang ke-24. Kita melangkahkan kaki kita di tahun yang baru, ya. Mau bilang selamat tahun baru, kira-kira terlambat enggak ya? Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, 24 hari sudah kita lewati bersama-sama tahun 2021. Ada banyak hal yang sudah kita lalui, ya. Tapi kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan nanti. Bahkan tidak ada satu manusia pun di bumi ini yang tahu akan hari depan nanti. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, biasanya di awal tahun, awal-awal tahun, itu banyak sekali orang yang kepingin tahu bagaimana ya masa depanku, apa ya yang akan terjadi di depan nanti, sepanjang tahun 2021 nanti apa ya yang akan terjadi, apa ya yang akan aku hadapi, apa ya yang aku alami. Atau mungkin kita punya banyak rencana, kita punya banyak rancangan, dan kita seringkali menggoda kita untuk kita ingin tahu, gitu ya. Nah Bapak Ibu, dalam menghadapi kehidupan di dunia ini yang semakin hari tidak ada yang pasti, ya. Seringkali orang-orang kepingin tahu apa yang akan terjadi. Bahkan tidak luput juga kita sebagai anak-anak Tuhan, kita kepingin tahu apa yang akan terjadi esok. Sehingga mereka banyak yang datang kepada orang-orang pintar. Mereka datang kepada dukun-dukun, gitu ya. Mereka kepingin diramal. Nah, sore hari ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita akan sama-sama belajar tentang ramalan. Ya. Nah, di awal tahun 2021 ini banyak sekali peramal-peramal yang mengungkapkan ramalan-ramalannya. Menurut dia apa yang akan terjadi. Salah satu peramal yang lagi viral adalah Mbak Yu, ya kan? Salah satu prediksinya, salah satu ramalannya terjadi dengan jatuhnya pesawat Sriwijaya. Nah, apakah memang benar Mbak Yu tahu apa yang akan terjadi? Apakah memang benar bahwa dia adalah seorang yang pinter, yang bisa memprediksi, yang bisa memperkirakan dan tahu persis apa yang akan terjadi? Sekali lagi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bahwa manusia, firman Tuhan di dalam Pengkhotbah mengatakan bahwa tidak ada manusia di bumi ini yang tahu akan masa depannya. Allah menciptakan kita sebagai manusia seturut gambarnya, tidak dengan maksud tahu akan masa depannya. Tidak ada satu manusia pun yang tahu akan masa depannya. Dengan maksud apa? Supaya manusia itu merasa bahwa dia tidak bisa hidup sendiri.
supaya manusia tetap mengandalkan Allah di dalam kehidupannya. Sehingga manusia tidak tahu apa yang akan terjadi, membuat dia semakin mengandalkan Allah di dalam menghadapi dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Manusia membutuhkan kepastian. Kita pun juga membutuhkan kepastian, benar enggak? Satu contoh, kita ingin tahu pasti kapan ya COVID ini akan berakhir, pengen tahu kan ya? Apakah dengan vaksin yang didatangkan oleh pemerintah akan menghentikan COVID ini? Kita kepingin tahu kepastian. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, biarlah kita tetap percaya bukan kepada ramalan. Apa toh ramalan itu? Ramalan adalah suatu ilmu untuk menafsir atau memprediksi tentang kehidupan seseorang. Yang memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan kehidupan seseorang. Apa yang akan dijalani seseorang. Apa yang akan terjadi tentang jalan hidup seseorang. Dan ramalan-ramalan itu banyak sekali Bapak Ibu. Macamnya banyak sekali. Ramalan bintang. Siapa yang masih tergoda untuk melihat ramalan bintang, horoskop. Bintangku, kebetulan saya bintangnya Leo. Saya lihat bintang Leo apa ya? Keuangan bagaimana, kesehatan bagaimana, pekerjaan bagaimana. Seringkali kita tergoda dengan itu, ya kan? Bintang dengan bintang, horoskop itu ya. Kemudian kita tergoda juga dengan sio, kelahiran kita orang Cina ya. Kelahiran, oh aku lahir di tahun ayam. Tahun ayam itu seperti apa ya? Kita tergoda untuk melihat. Tidak hanya itu, seringkali kita juga kepingin tahu garis tangan. Katanya kalau garis tangan ini ada seolah-olah seperti huruf M. Kalau putus berarti mati. Berarti umurnya pendek. Ada banyak ramalan-ramalan seperti itu. Ada juga yang disebut dengan guamia. Ya, diramal di guamia. Ada juga tentang hong shui, feng shui. Berbicara tentang air dan udara. Dan banyak sekali macam ramalan-ramalan yang ada di dunia ini. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Walaupun kita membutuhkan satu kepastian. Apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita sepanjang tahun 2021. Tetapi Tuhan nggak mau kita percaya kepada ramalan-ramalan manusia. Karena firman Tuhan katakan bahwa tidak ada satupun manusia di bumi ini yang tahu akan masa depannya. Tidak ada siapapun itu, tidak ada yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu akan masa depan kita. Nah oleh sebab itu kita jangan tersesat. Kita jangan sampai tergoda untuk kita percaya, untuk kita datang, untuk kita tanya apa yang terjadi, apa yang akan terjadi. Ya, sehingga membuat kita tersesat. Kita jauh dari kebenaran firman Tuhan. Nah kalau kita berbicara tentang dunia psikologi, ada dua hal tentang manusia. Bahwa yang pertama manusia itu cenderung kepingin kembali ke masa lalu. Ya. Manusia cenderung kepingin kembali ke masa lalu. Mengenang hari-hari masih kecil. Kepingin ketemu dengan teman-teman masa kecilnya. Kepingin merasakan sukacita dan kebahagiaan di masa kecilnya. Sehingga pada saat dewasa, sudah rumah tangga, mereka kepingin melakukan reuni, ya kan? Karena ini COVID jadi nggak ada reuni. Ya. Kadang-kadang reuni lewat Zoom. Itu membuktikan bahwa manusia kepingin kembali ke masa lalu. Kadang-kadang COVID sudah mulai reda, berbondong-bondong pulang ke kampung halaman. Sehingga membuat COVID naik lagi, ya kan? Itu membuktikan bahwa manusia cenderung kepingin kembali ke masa lalunya. Tapi di samping manusia ingin kembali ke masa lalunya, manusia pun juga ingin tahu masa depan, apa yang akan terjadi.
Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, oleh sebab itu para peramal, orang-orang pintar hari-hari ini kebanjiran pasien, ya. Kebanjiran pasien untuk apa? Mereka menanyakan apa yang akan terjadi masa depannya nanti. Karena manusia kepingin tahu tentang kepastian di dalam kehidupannya. Pertanyaannya, apakah kita sebagai orang Kristen boleh percaya pada kekuatan dunia, pada kekuatan ramalan-ramalan? Pasti kita tahu jawabannya Bapak Ibu. Pasti tidak boleh. Tidak boleh Bapak Ibu. Ada satu ramalan yang harus kita percaya. Ada satu ramalan yang memberikan kepastian di dalam setiap kehidupan kita. Ada satu peramal sejati yang setia kepada kita. Di mana kita beribadah kepada Dia. Ramalan-ramalan itu tertulis di dalam sebuah buku. Dan itu memberi kepastian kepada kita, yaitu Alkitab. Itu adalah ramalan-ramalan dari sang pemilik kehidupan ini. Dari sang pencipta alam semesta ini. Bahkan seluruh alam semesta ini di bawah kendalinya. Bukan di bawah kendali orang-orang pintar. Bukan di bawah kendali dukun-dukun. Bukan di bawah kendali peramal-peramal. Enggak. Tetapi hanya satu nama. Dialah pengendali kehidupan kita. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Dia adalah sang peramal sejati di dalam kehidupan kita. Kita buka di dalam Yeremia pasal yang ke-29. Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11 kita akan baca bareng-bareng ya. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sudah dapat? Di Megatron ada ya. Yuk, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Amin enggak Bapak Ibu? Bahwa sang pencipta itu, peramal sejati itu mengetahui rancangan-rancangan apa yang terbaik di dalam setiap kehidupan kita pribadi, setiap pribadi. Dengarkan baik dan camkan di hati setiap kita pribadi, setiap pribadi. Bahwa Allah memiliki rancangan yang baik. Bukan rancangan kecelakaan yang Dia berikan kepada kita. Tetapi rancangan kebaikan. Memiliki ramalan yang baik dalam hidup kita. Bukan hidup di dalam kesusahan. Bukan hidup di dalam kecelakaan. Bukan hidup di dalam penderitaan. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa rancangan damai sejahtera. Bahkan hari depan yang penuh dengan harapan. Di dalam Amsal pasal yang ke-23 ayat yang ke-18. Kita buka Amsal pasal 23 ayat yang ke-18 dikatakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Bapak Ibu, bahwa kalau kita menaruh masa depan kita ke dalam sang peramal sejati itu, Tuhan Yesus Kristus Bapa kita, Dia menjanjikan sesuatu yang dahsyat. Bahwa hari depan yang penuh dengan harapan. Dia menjanjikan bahwa masa depan itu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ini janjinya yang luar biasa dalam kehidupan kita. Masa depan disediakan oleh Tuhan. Bahwa harapan itu akan diwujudkan oleh Tuhan dalam setiap kehidupan kita pribadi, setiap pribadi. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Bagi kita orang yang percaya. Masa depan kita biarlah kita letakkan di dalam tangan Tuhan. Sang pemilik kehidupan itu.
Biarlah kehidupan kita, masa depan kita percayakan kepada Sang Pengendali alam semesta ini. Walau apapun yang terjadi, kita yakin dan percaya bahwa rancangannya begitu indah dalam setiap kehidupan kita pribadi, setiap pribadi. Nah, oleh sebab itu, mari Bapak Ibu, jalani hari-hari kita sepanjang tahun 2021 ini. Sudah 24 hari kita lalui bersama-sama. Mari kita jalani sepanjang tahun ini bersama-sama dengan Tuhan, Sang Peramal Agung itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Jangan sekali-kali kita pergi ke tukang peramal. Jangan sekali-kali kita percaya kepada ramalan-ramalan apapun itu. Karena itu akan menyeret kita, akan menyesatkan kita, dan akan membuat kita jauh dari rencana dan rancangan Tuhan yang dahsyat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, karena ramalan-ramalan itu dapat merubah sifat seseorang. Tanpa kita sadari, ramalan-ramalan itu akan merubah sifat seseorang dengan kata-kata kutukan, dengan kata-kata yang tidak memberkati. Lama-lama bisa merubah kita loh Bapak Ibu. Seandainya kita selalu lihat ramalan bintang, kemudian di situ ditulis bahwa keuangan kita lagi seret, gitu ya. Kemudian macam-macam Bapak Ibu. Kemudian kita simpan di sini. Keuanganku seret, membuat kita berubah karena kita didoktrin, karena pikiran kita selalu percaya kepada ramalan itu. Kita disesatkan sehingga kita tidak mampu untuk melihat berkat-berkat Tuhan yang tercurah dalam setiap kehidupan kita, yang Tuhan berikan dari hari ke hari. Kita tidak bisa mengucap syukur kepada Tuhan, membuat kita bersungut-sungut. Ramalan-ramalan itu adalah provokasi yang membawa efek negatif dalam kehidupan kita. Ada beberapa efek negatif akibat dari ramalan-ramalan itu. Yang pertama Bapak Ibu, kita jadi sulit untuk memilih atau memutuskan atau menentukan keputusan kita. Kita jadi sulit untuk menentukan keputusan kita. Misalnya Bapak Ibu, kita punya rencana. Kita punya rencana. Aku tanggal sekian mau pindah rumah. Ya, aku tanggal sekian mau pindah rumah. Kemudian kita lihat iseng-iseng kita lihat ramalan-ramalan. Kemudian atau mungkin kita di guamnya gitu ya, diramal. Oh, tanggal sekian adalah tanggal yang jelek. Jangan pindah di tanggal yang ini. Nanti kamu rumahmu yang baru yang kamu tempati nanti ndak mendatangkan berkat. Berkatnya hilang. Nah, Bapak Ibu, bagaimana? Apakah kita percaya? Karena kita lihat ramalan seperti itu. Sehingga membuat kita nggak percaya bahwa kehidupan kita ini janji Allah yang ya dan amin itu terjadi dalam hidup kita. Bahwa harapan itu tidak akan pernah hilang. Pilihan ada di tangan kita. Apakah kita berani untuk menentukan keputusan yang kita tentukan? Ataukah ramalan itu akan memudarkan, akan membuat kita jadi bimbang. Sehingga kita tidak dapat memutuskan keputusan apa yang akan kita ambil. Yang kedua Bapak Ibu, kita menjadi tidak percaya diri. Karena ramalan-ramalan itu membawa kita semakin hari semakin tidak percaya diri. Ramalan bilang, nanti jodohmu orang berkulit hitam. Gitu ya. Ramalannya begitu ya mungkin ya. Nanti kamu dapat jodohmu orang berkulit hitam. Ternyata kita ketemu dengan orang yang berkulit putih. Kemudian kita jadi tidak percaya diri. Aku diramal, katanya aku nanti jodohku orang berkulit hitam. Berarti ini bukan jodohku karena dia berkulit putih.
Membuat kita nggak percaya diri, Bapak Ibu. Nggak kalau aku nanti tetap sama dia yang berkulit putih, pernikahanku pasti akan hancur di tengah jalan. Apakah seperti itu, Bapak Ibu? Membuat kita nggak percaya diri karena ramalan-ramalan yang kita percayai. Kemudian yang ketiga, membuat kita tidak memiliki motivasi hidup. Karena apa? Karena ramalan-ramalan itu menuntun kita tanpa kita sadari ataupun kita sadari. Membuat kita tidak termotivasi hidup kita. Membuat kita menghadapi kehidupan ini jadi tidak semangat, tidak optimis. Karena kita tidak mempunyai motivasi dalam kehidupan ini. Dan yang terakhir Bapak Ibu, ramalan-ramalan itu akan merusak persahabatan kita. Akan merusak persekutuan kita. Akan merusak segala-galanya. Apakah kita masih tetap percaya pada ramalan-ramalan? Di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10. Kita buka Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10. Di situ dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ada dua sisi yang ditulis dalam firman Tuhan. Sisi yang pertama adalah sisi pencuri. Sisi yang kedua adalah sisi Tuhan Yesus. Kalau hidup kita taruh, kita percayakan pada sisi dari pencuri, maka firman Tuhan katakan bahwa dia datang hanya untuk mencuri. Banyak hal yang dia dapat curi, banyak hal yang dapat iblis curi dalam kehidupan kita. Dia mencuri damai sejahtera kita, dia mencuri kesehatan kita, dia mencuri pengharapan kita. Dia mencuri hubungan rumah tangga kita. Dia mencuri banyak hal yang dia curi dalam kehidupan kita. Dia mencuri fokus dan perhatian kita kepada Tuhan. Setelah dia curi, dia mulai membunuh. Dia membunuh gairah kita. Dia membunuh semangat kita. Sehingga akhirnya membawa kita kepada kebinasaan. Kalau kita mempercayakan hidup kita di sisi pencuri. Tetapi sisi yang lainnya adalah sisi Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus. Katakan bahwa aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kalau kita membawa hidup kita, menaruh hidup kita di sisi Sang Bapa, maka tidak hanya hidup yang dia janjikan, tetapi hidup yang penuh dengan kelimpahan. Bukan hanya berbicara tentang kelimpahan harta benda, bukan berbicara tentang kelimpahan materi, tapi ada banyak kelimpahan yang Tuhan janjikan dalam setiap kehidupan kita. Yang pertama Bapak Ibu, kelimpahan sukacita. Tidak usah dibaca ya, nanti kepanjangan. Nanti dibaca di rumah, pasti nggak dibaca Bapak Ibu. Yang pertama adalah kelimpahan sukacita. Di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-28. Kelimpahan damai sejahtera. Di dalam Rom pasal 15 ayat 13a. Kelimpahan penghiburan. 2 Korintus pasal 1 ayat yang ke-5. Kelimpahan kekuatan. 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-7. Kelimpahan kebajikan. 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-8. Kelimpahan kasih di dalam 1 Tesalonika pasal 3 ayat yang ke-12. Kemudian kelimpahan kemurahan. 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-11. Kelimpahan kesabaran. 2 Korintus pasal 6 ayat yang ke-4. Dan kelimpahan pengharapan. Di dalam Rom pasal 15 ayat 13b. Dan banyak lagi kelimpahan-kelimpahan yang Tuhan janjikan dalam setiap kehidupan kita. Kita membutuhkan kelimpahan itu Bapak Ibu. Kita membutuhkan damai sejahtera. Kita membutuhkan sukacita. Kita membutuhkan kekuatan untuk menghadapi berbagai macam masalah yang terjadi dalam setiap kehidupan kita.
Kita membutuhkan penghiburan. Kita membutuhkan kesabaran. Kita membutuhkan kemurahan. Kita membutuhkan kekuatan. Kita membutuhkan pengharapan. Semua kita butuhkan di dalam kehidupan kita hari-hari ini. Bahkan masa depan kita membutuhkan kelimpahan ini semua. Bapak Ibu, mungkin hari ini kita berada di dalam keterpurukan. Mungkin hari ini kita berada di dalam kesulitan. Mungkin hari ini kita berada jauh dari janji Tuhan yang ya dan amin. Kita tidak hidup di dalam kelimpahan. Mungkin hari ini kita ada di tempat ini, mendengarkan firman Tuhan, janji Tuhan yang memberikan kelimpahan dalam hidup kita. Tapi pada kenyataannya, kita hidup di dalam kekurangan. Kita hidup di dalam penderitaan. Seperti langit dan bumi jauhnya, kenyataan itu enggak ada. Jangan sekali-kali Bapak Ibu kita katakan bahwa hidupku memang sial. Jangan sekali-sekali kita katakan bahwa nasibku memang sial. Jangan sekali-kali kita mengutuki diri kita sendiri dengan kata-kata yang tidak baik Bapak Ibu. Asal kita percaya bahwa ia adalah pribadi yang setia kepada janjinya. Kalau dia berjanji akan memberikan hidup, bukan hanya hidup, tetapi hidup yang penuh dengan harapan, hidup yang penuh dengan kelimpahan, itu yang dia janjikan dalam setiap kehidupan kita pribadi, setiap pribadi. Karena hidup sial tidak ada di kamus Alkitab. Tidak ada, coba kita lihat Bapak Ibu, kita cari. Tidak ada, Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup yang sial kepada anak-anak yang dikasihinya. Bukan janji Allah hidup yang sial itu. Oleh sebab itu, jangan sekali-kali kita punya pikiran dan kita mengatakan bahwa hidupku memang sial. Nasibku memang sial. Enggak. Kalau kita lihat satu contoh di dalam Alkitab, peristiwa dari Lazarus. Apa yang terjadi kepada Lazarus? Lazarus adalah saudara dari Maria dan Marta. Bapak Ibu tahu kan bahwa Maria adalah satu pribadi yang disayangi oleh Tuhan. Tetapi pada saat Yesus dikasih tahu, dikabari kalau Lazarus saudara Maria dan Marta sakit, Tuhan nggak langsung datang Bapak Ibu. Tetapi Tuhan nahan. Malah ditahan, gak cepat-cepat datang, tapi malah ditunda kedatangannya. 4 hari setelah itu Tuhan baru datang. Tapi semua sudah terlambat. Lazarus yang sakit, dia sudah meninggal. Apakah nasibnya sial? Apakah hidupnya sial? Ternyata Alkitab mencatat tidak. Setelah Lazarus mati, barulah Tuhan Yesus datang setelah 4 hari kematian Lazarus. Apakah Tuhan sengaja? Ya, Tuhan sengaja Bapak Ibu. Karena apa? Apakah Tuhan jahat? Tidak. Tuhan sengaja? Ya, mungkin Tuhan sengaja. Karena ada satu pembelajaran yang ingin Tuhan berikan kepada Lazarus dan saudara-saudaranya, bahkan kepada orang-orang yang ada pada saat itu. Tuhan ingin memperlihatkan dari segala sesuatu yang tidak mungkin terjadi, pasti terjadi. Karena pada saat itu Bapak Ibu, kepercayaan mereka bahwa orang yang mati itu 3 hari rohnya masih melayang-layang. Ya, rohnya masih melayang-layang. Kemungkinan besar di hari pertama rohnya balik, jadi bangkit lagi. Atau kemungkinan hari yang kedua rohnya balik, jadi bangkit lagi. Sampai ditunggu hari ketiga. Kalau hari ketiga dia tetap mati, berarti bablas. Tidak akan bangkit Bapak Ibu. Kenapa Tuhan datang pada hari yang keempat? Tuhan akan memberitahukan kepada semua orang yang ada di situ bahwa apa yang mustahil
Bagi mereka tidak ada yang mustahil bagi Allah. Hari keempat, Tuhan katakan bahwa dia tidak mati, tapi dia hidup. Kita buka di dalam Yohanes pasal yang ke-11, ayat yang ke-15. Yohanes 11 ayat yang ke-15 dikatakan, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Tuhan malah bilang lebih baik, untung aku tidak datang waktu itu. Karena itu lebih baik. Loh Bapak Ibu, kok gitu ya Tuhan ya? Seolah-olah kita begitu ya Bapak Ibu ya. Kok gitu ya Tuhan ya? Sengaja ya. Tetapi ada satu pembelajaran. Tuhan katakan supaya kamu dapat belajar percaya. Segala sesuatu Tuhan izinkan terjadi. Mungkin Tuhan menunda berkat. Mungkin Tuhan menunda kelimpahan kepada kita. Mungkin Tuhan menjauhkan harapan itu dalam hidup kita. Karena ada satu hal yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kita. Melatih kita untuk kita tetap percaya. Nah Bapak Ibu, bagaimana kita menyikapi rancangan Tuhan yang indah ketika kita diperhadapkan dengan kenyataan hidup yang jauh dari pengharapan. Kenyataan hidup yang jauh dari rencana yang indah itu dalam hidup kita. Sekali lagi, belajar percaya. Belajar percaya. Percaya itu tidak mudah Bapak Ibu. Pada saat hidup kita aman-aman saja. Pada saat kita hidup di dalam kelimpahan. Pada saat kita hidup tanpa masalah, tanpa pergumulan, tanpa air mata. Untuk percaya itu mudah Bapak Ibu. Tetapi masih sanggupkah kita percaya kepada janji Allah pada saat realita kehidupan kita jauh dari janji-janji itu? Pada saat kita menghadapi sesuatu yang menjerat hati kita, yang membuat kita takut, yang membuat kita khawatir, yang membuat kita seolah-olah tidak ada lagi harapan, seperti yang dialami oleh Maria dan Marta, saudaranya meninggal. Tetapi firman Tuhan katakan supaya kita belajar untuk tetap percaya. Dalam Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-58. Matius 13 ayat 58. Di situ dikatakan, dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Karena ketidakpercayaan mereka, maka tidak banyak mujizat dinyatakan di situ, diadakan di situ. Ketidakpercayaan kita menghalang-halangi mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Firman Tuhan katakan Bapak Ibu, kalau kita percaya, walaupun kita lihat mustahil, kita bisa menyelesaikan masalah yang ada dalam hidup kita. Tapi kalau kita membawa hidup kita tetap percaya, maka mujizat itu pasti akan kita alami. Tidak tahu kapan. Tuhan punya waktu yang terbaik, sudah kita pujikan. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Dia tidak pernah terlambat, dia juga tidak pernah terburu-buru. Tepat pada waktunya, mujizat itu pasti akan datang dalam hidup kita. Tapi kalau kita tidak mau belajar untuk tetap percaya kepada janjinya yang ya dan amin itu, maka firman Tuhan katakan tidak banyak mujizat yang terjadi. Bapak Ibu, mari kita koreksi diri kita. Berapa banyak mujizat yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita? Mungkin hanya 1 mujizat atau 2 mujizat. Kita mendengar saudara kita, oh dia kok banyak sekali ya mengalami mujizat. Tapi kenapa? Aku sudah setia. Setiap jam ibadah aku datang. Tapi kenapa aku tidak dapat mujizat? Kita koreksi diri kita Bapak Ibu. Apakah kita tetap percaya
Bukan hanya percaya di lidah mulut, tetapi percaya sampai dasar hati kita yang paling dalam. Hanya Tuhan yang tahu seberapa besar kepercayaan kita. Sebesar itulah Tuhan kerjakan mujizat itu dalam hidup kita. Kalau kita hanya percaya 10% Bapak Ibu, maka mujizat itu hanya terjadi 10%. Kalau kita memberi peluang kepada Tuhan untuk melakukan mujizat 100% tanpa kita korupsi, maka 100% mujizat itu pasti akan kita alami. Amin. Nah, oleh sebab itu mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tetap percaya. Dalam Markus pasal 9 ayat 24. Markus pasal 9 ayat 24 dikatakan, segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Bingung ya Bapak Ibu ya. Aku sebetulnya percaya loh. Tapi aku kok ya enggak percaya. Kadang-kadang kita diperhadapkan dengan situasi seperti ini ya Bapak Ibu ya. Aku percaya. Tapi aku kok ya enggak percaya. Seperti yang dialami oleh seorang ayah yang anaknya bisu karena dirasuk oleh setan. Dia katakan, dia berteriak, aku percaya. Tolonglah aku yang enggak percaya ini. Seberapa banyak kita yang ada di tempat ini Bapak Ibu. Yang mungkin kita seperti situasi seorang ayah yang percaya tapi tidak percaya. Mari kita teriak kepada Allah. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Supaya Tuhan pertetapkan hati kita. Untuk kita tetap percaya pada janjinya yang ya dan amin itu. Puji nama Tuhan. Nah untuk itu Bapak Ibu kita harus memahami banyak hal. Untuk kita tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Untuk kita melewati masa depan hari-hari kita yang penuh dengan harapan. Hari-hari yang penuh dengan kelimpahan itu kita harus memahami beberapa hal. Yang pertama Bapak Ibu. Yang pertama adalah rancangan Tuhan tidak meniadakan masalah. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa langit selalu biru. Ya kan? Tapi Tuhan berjanji untuk tetap menyertai kita. Tuhan tidak pernah berjanji untuk meniadakan masalah dalam hidup kita. Tapi Dia berjanji bahwa saat setiap kali masalah itu datang dalam hidup kita, Dia selalu ada dalam hidup kita. 2 Korintus pasal yang ke-12. 2 Korintus pasal yang ke-12, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih aku suka bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Kita belajar seperti Rasul Paulus. Dia tahu apa itu kekurangan, apa itu kelebihan. Tapi Rasul Paulus tetap mengucap syukur. Rasul Paulus bilang, Tuhan, biarlah utusan iblis ini mundur. Jangan ada masalah, Tuhan. Tetapi Tuhan jawab, cukup. Kasih karuniaku kepadamu itu cukup. Karena jujur Bapak Ibu. Kalau kita tidak pernah mengalami masalah, kalau kita tidak pernah mengalami pergumulan, maka kita tidak akan pernah merasakan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Benar? Benar ya? Kalau hidup kita aman-aman saja, kalau hidup kita baik-baik saja, semua berkecukupan, bahkan berkelimpahan, maka kita tidak akan pernah bisa merasakan kasih karunia yang besar yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Sehingga Rasul Paulus mengajak kita untuk kita tetap mengucap syukur. Bahwa dalam kelemahanlah aku dapat bermegah. Karena kasih karunia itu cukup. Janji Tuhan tentang rancangan masa depan yang indah diberikan justru di saat kita menghadapi satu masalah.
diberikan ketika kita ada dalam persoalan dan masalah yang terjadi dalam hidup kita. Maka rancangan yang indah itu terukir di dalam setiap kehidupan kita pribadi, setiap pribadi. Contohnya Yusuf, Bapak Ibu. Kita tahu cerita tentang Yusuf. Tuhan merancangkan masa depan yang indah di dalam kehidupan Yusuf. Tetapi kenyataan yang terjadi jauh dari rancangan yang indah itu. Yusuf yang semula adalah seorang anak yang manja, seorang anak yang disayangi oleh ayahnya, seorang anak yang digadang-gadang, tetapi berubah menjadi seorang budak. Yusuf adalah seorang pemuda yang memiliki cita-cita dan harapan di masa depannya. Tetapi ternyata dia dijual oleh saudara-saudaranya. Bahkan pada saat dia berada di rumah Potifar, dia difitnah, dia dipenjara. Seolah-olah tidak ada lagi harapan. Seolah-olah rencananya, masa mudanya sudah tidak ada lagi. Semua sudah runtuh. Sudah nggak ada masa depan lagi. Tetapi Bapak Ibu, Yusuf tidak patah semangat. Yusuf tidak pernah menyerah dalam situasi apapun juga. Dia tetap percaya bahwa rancangan yang indah tetap menyertai kehidupannya. Apapun situasinya, Yusuf tetap mempercayakan masa depannya ke dalam tangan Tuhan. Sehingga pada akhirnya Yusuf, sang budak itu, menjadi orang yang hebat kedua. Tuhan angkat tidak lagi menjadi ekor, tetapi jadi kepala. Dari masa depan yang hancur berantakan, tetapi diresponi dengan semangat, dengan pantang menyerah, tetap percaya, belajar percaya kepada janji Allah yang ya dan amin itu. Maka rancangan yang indah itu terjadi dalam kehidupan Yusuf. Puji nama Tuhan. Ada rencana Tuhan dalam setiap hal yang kita alami, Bapak Ibu. Jangan takut, jangan khawatir. Asal kita tetap belajar untuk percaya. Tetap percaya seperti Yusuf. Tidak dalam waktu singkat loh Bapak Ibu. 13 tahun Yusuf dalam proses Allah. 13 tahun bukan waktu yang singkat. 13 tahun bahwa setelah itu janji itu nyata dalam kehidupan Yusuf. Sudah berapa tahun kita percayakan hidup ini kepada Tuhan Bapak Ibu? 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun mungkin masih jauh dari proses yang Yusuf hadapi. Tetap percaya, kuncinya tetap percaya bahwa Allah tidak pernah meniadakan masalah itu, tapi percaya kepada janji Allah dalam setiap situasi dan keadaan, sesulit apapun itu, Tuhan tetap ada. Dan kasih karunia itu tetap melimpah dalam setiap kehidupan kita pribadi, setiap pribadi. Puji nama Tuhan. Yang kedua adalah rancangan Tuhan melibatkan kerjasama kita. Ada bagian yang Tuhan kerjakan, ada bagian yang harus kita kerjakan Bapak Ibu. Rancangan Tuhan itu terjadi dan nyata dalam hidup kita asal ada kerjasama yang baik. Asal ada kerjasama yang baik. Kita melakukan apa yang bisa kita lakukan dengan tuntunan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Apa yang tidak bisa kita lakukan itu bagian Tuhan. Kita serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan? Apa bagian kita yang harus kita kerjakan? Dan apa yang tidak bisa kita kerjakan? Bagian kita yang bisa kita kerjakan Bapak Ibu. Yang pertama adalah mendekatkan diri kepada Allah. Bisa kan? Bisa Bapak Ibu. Pada saat persoalan hidup terjadi dalam hidup kita. Untuk meraih rancangan yang indah itu. Yang bisa kita kerjakan, mendekatkan diri kita kepada Allah. Di dalam Mazmur pasal 62, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku,
kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ya, kita memiliki iman seperti Daud. Bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Dalam menghadapi situasi apapun. Jangan kita goyah, jangan kita takut dan khawatir. Okelah kita takut dan khawatir. Memang kita manusia. Tetapi jangan sampai iblis datang mencuri ketakutan, damai sejahtera itu dalam hidup kita. Dan menggantinya dengan ketakutan dan kekhawatiran. Jangan biarkan iblis mencuri sukacita dalam hidup kita. Jangan biarkan iblis mencuri harapan-harapan yang kita taruh di dalam kuasa Tuhan. Dekatkan diri kepada Allah. Maka membawa jiwa kita tenang. Sehingga menuntun setiap langkah kehidupan kita lebih dari seorang pemenang. Di nama Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan? Kita selalu bersyukur. Filipi pasal yang keempat. Ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dalam hal kelaparan, adakah di antara kita yang kelaparan Bapak Ibu? Saya yakin dan percaya tidak ada satupun di antara kita yang Tuhan biarkan kita kelaparan. Amin. Kita dalam keadaan kelimpahan, yes, oke. Kita dalam hal kelimpahan. Tetapi jangan membuat kita terlena Bapak Ibu. Pada saat kita kelaparan kita bersungut-sungut. Pada saat kita kelimpahan kita lupa kepada Sang Pemberi itu. Kita merasa bahwa semua adalah hakku karena aku yang cari. Kita tidak mensyukuri bahwa semua itu adalah titipan Tuhan. Bahwa semua itu adalah berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Rasul Paulus mengatakan bukan rahasia lagi bagiku. Tapi dia mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Ucapan syukur memberi kekuatan yang baru di dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan? Kita melangkah dengan iman. Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-9. Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-9 dikatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jangan kecut dan tawar hati Bapak Ibu. Melangkahlah dengan iman. Walaupun kenyataan hidup jauh dari harapan yang kita harapkan. Tetapi melangkahlah dengan iman. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati. Marilah kita melangkah dengan iman. Sadarilah Bapak Ibu bahwa kita adalah manusia yang rentah. Manusia yang cenderung jatuh bangun. Manusia yang penuh dengan keterbatasan. Kita membutuhkan Allah dalam setiap kehidupan kita. Kita tidak mengerti apa yang akan terjadi. Bahkan kita pun juga tidak tahu. Setelah kita datang dari tempat ini, setelah kita meninggalkan tempat ini, apa yang akan terjadi nanti kita tidak tahu Bapak Ibu. Kita membutuhkan peramal sejati itu. Yang sanggup menolong kita. Yang tidak pernah meleset. Dia yang pemegang kendali kehidupan kita. Dia yang tahu pasti rancangan yang indah dalam hidup kita. Kesempatan yang kita miliki sangat singkat. Yakobus mengatakan bahwa hidup manusia seperti uap. Sebentar kelihatan, sebentar lenyap. Tapi mari Bapak Ibu, kesempatan yang hanya singkat ini kita gunakan sebaik-baiknya. Untuk kita mempercayakan hidup kita kepada Allah yang hidup.
Allah yang gak pernah mengecewakan kita. Allah yang tahu akan rancangan yang indah dalam hidup kita. Allah yang berjanji memberikan hidup yang penuh dengan kelimpahan. Bukan harapan yang kosong. Tapi harapan yang penuh dengan damai sejahtera. Tuhan tidak akan menunda-nunda janjinya terjadi dalam hidup kita. Tetapi dia akan bekerja sesuai dengan waktunya. Ia pasti akan menggenapi apa yang ia janjikan dalam hidup kita. Ayat terakhir kita buka dalam Wahyu pasal yang ke-21. Wahyu pasal 21 ayat 3 dan ayat yang ke-4. 2, 3. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Amin. Inilah janji Allah dalam hidup kita. Walaupun kita lihat di sekeliling kita Bapak Ibu. Walaupun kita lihat berita-berita yang mengerikan. Belum lagi COVID selesai Bapak Ibu. Sudah banjir. Belum lagi banjir. Sudah ada tanah longsor. Belum lagi semuanya selesai. Gempa bumi datang melanda tanah air kita. Pesawat jatuh. Banyak duka cita, banyak air mata yang bercucuran, banyak kesusahan, banyak jeritan tangis. Tetapi saat kita berada bersama-sama dengan Allah, maka Allah berjanji bahwa ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Rancangan apa yang sudah kita susun di tahun 2021 ini? Rencana apa yang akan kita kerjakan di tahun 2001 ini? Jangan sekali-kali kita percaya kepada ramalan-ramalan yang dibuat oleh kekuatan manusia. Jangan sekali-kali kita main-main Bapak Ibu. Jangan sekali-kali kita iseng-iseng. Aku hanya iseng kok. Seringkali kalau kita lihat di Facebook Bapak Ibu, ada permainan, ya kan? Ada permainan itu. Kita kadang-kadang kita iseng-iseng, kita main-main. Aku berjodoh dengan ini. Saya pernah itu Bapak Ibu. Tak akui. Saya pernah. Namamu siapa? Arti namamu ini. Ya. Kemudian ini lanjut lagi. Membuat kita semakin asik dengan permainan. Hanya permainan Bapak Ibu. Mungkin kita juga pernah begitu. Kita tidak sungguh-sungguh percaya. Kita hanya iseng-iseng. Hanya main-main. Hanya refreshing. Hanya kepingin tahu. Penasaran. Tetapi Bapak Ibu, itu ternyata sudah menyakiti hati Tuhan. Coba kita bayangkan Bapak Ibu, kalau kita main-main, kita sebagai istri, main-main melirik pria lain. Kita sebagai suami, main-main melirik wanita lain. Apa yang terjadi? Pasti gelut Bapak Ibu, ya kan? Pasti tengkar. Rumah tangga kita jadi kacau. Hanya karena main-main. Aku hanya main-main kok, enggak temenan kok. Itu juga yang terjadi kepada Allah kita. Jangan sekali-kali kita mempermainkan kesetiaannya yang ya dan amin itu dalam setiap kehidupan kita.
Kalau hari-hari kemarin mungkin kita masih percaya, mungkin kita masih sering lihat ramalan-ramalan, ramalan bintang, ramalan garis tangan, hong shui, feng shui, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Mari kita hilangkan semua itu. Kita hanya percaya kepada Sang Peramal sejati itu. Sang Peramal agung itu. Yang memiliki rancangan yang luar biasa dalam hidup kita. Rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Rancangan yang penuh dengan sukacita. Dan rancangan hidup yang penuh dengan kelimpahan. Karena Dia adalah satu-satunya Allah yang mengasihi kita. Tidak ada lain selain Dia. Puji nama Tuhan. Kita tutup Alkitab kita renungkan firman Tuhan. Kebenaran firman-Mu cukup menjadi jawaban bagi setiap kami semuanya. Kami percaya bahwa kebenaran firman Tuhan memberikan kekuatan bagi kami semuanya. Meteraikan dengan kuat dalam melah hati kami. Tidak sebatas kami dengar dan kami mengerti atau pahami saja. Tapi jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Yang kami tahu kami juga tidak mampu. Kami membutuhkan Engkau dan kuasa-Mu dan Roh Kudus-Mu yang selalu memberikan kekuatan baru bagi kami semuanya. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah memberkati kami semuanya di kesempatan sore hari. Engkau memberkati Ibu Gembala Tuhan. Kami percaya Engkau akan terus memberkati dengan kesehatan dan kekuatan, pengurapan hikmat marifat lipat kali gandakan. Mendampingi Bapak Gembala dalam menggembala kasih dan jemaat-Mu yang ada di tempat ini maupun yang ada di Sabang. Kami tahu bukan perkara yang mudah. Tapi Engkau Tuhan yang senantiasa menopang kehidupan hamba-Mu ini beserta keluarga. Terima kasih. Dan sebentar bersama-sama kami akan menabur. Taburan yang kami akan berikan kepada Engkau adalah sebagai wujud nyata kasih cinta kami kepada Engkau Tuhan. Karena Engkau sudah memberikan yang terbaik. Engkau sudah memberikan segala-galanya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus bersama-sama semuanya katakan amin. Nah, kasih Tuhan yang di rumah yang akan memberikan korban persembahan, silakan di rekening 033-194-3001 atau di rekening BCA di 033-8888-191, rekening persepuluhan dan keduanya atas nama GBT Kristus Pengasih. Saudara, tadi pagi perlu diinformasikan kepada kita semua bahwa panitia kerja tahun 2020 sudah dibubarkan dan tadi pagi sudah ditahbiskan panitia kerja tahun 2021 ya. Tidak tahu foto-fotonya ada apa enggak ya, tapi yang jelas tadi pagi sudah ditahbiskan bersama-sama karena kesepakatan minta pagi ya. Dan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita bekerja sama di tahun ini supaya kita menikmati semua hasil dan buah dari pelayanan kita. Bahkan dalam suka dan duka kita sama-sama menjalaninya dan saya percaya dalam kesatuan Kristus kita akan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih untuk GBT Immanuel yang tadi pagi sudah melayani dan kepada GBT Ebenezer yang pada sore hari ini melayani. Semuanya diberkati oleh Tuhan dan saya tahu kita merasakan hadirat Tuhan di dalam ibadah kita dan tentu kita akan diberkati juga oleh Tuhan. Bapa di surga, Bapa di surga, berkati kami dengan
Tuhan, kami akan binasa kekal. Kasih-Mu menyelamatkan dan memberi hidup. Dan setiap rumah tangga, mereka akan hidup dengan kasih yang besar itu. Kasih yang kami miliki untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Sebab kami diciptakan untuk saling mengasihi. Kami tidak akan bisa hidup tanpa kasih itu. Ketika pertengkaran, dendam, iri hati ada di tengah kami, justru itu akan merusak persekutuan kami satu dengan yang lain. Keluarga-keluarga, pulihkan mereka dengan kasih yang besar ini Tuhan. Biarlah semua kami boleh mengandalkan Tuhan yang mengatur masa depan kehidupan kami. Kami tak takut dan kami tak gentar, sebab Tuhan yang pelihara kami. Terima kasih Tuhan, dengan penuh kasih juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin sedang sakit Tuhan. Jamah Tuhan, jamah orang tua kami Tuhan yang ada di rumah sakit, yang sedang sakit. Kiranya Tuhan tolong keluarganya Tuhan. Beri kekuatan dan penghiburan sehingga beriman terus berdoa bagi orang tua yang sakit ini Tuhan. Kami berdoa untuk Pak David Tuhan, kami berdoa untuk Benny Tuhan, kami berdoa untuk Tanti Tuhan, kami berdoa untuk Ade Tuhan, kami berdoa untuk anak Amora Tuhan. Semua saudara-saudara kami Tuhan, mereka mengalami kelemahan tubuh, tapi kami percaya Tuhan yang akan merawat mereka dan memberi kesembuhan, mujizat masih terjadi. Terima kasih Tuhan, kami percaya juga pekerjaan kami diberkati oleh Tuhan. Kami percaya anak cucu keturunan kami diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, untuk masa depan kehidupan kami ada di dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Kami berjalan sehari demi sehari menurut tuntunan-Mu kepada segala rancangan yang indah, rancangan yang penuh damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, dalam ibadah raya kami pada sore hari ini tidak satu pun yang Tuhan lewatkan dengan kasih-Mu yang besar. Kami semua diberkati dengan kasih-Mu. Kami semua mengalami Tuhan. Dan kami merasakan hadirat Tuhan. Di dalam satu hati yang percaya kepada-Mu Tuhan. Kami akan terus melayani Tuhan seumur hidup kami Tuhan. Saudara-saudara kami yang masih di luar kota, yang ada di kota Kediri semua Tuhan, tolong Tuhan. Biarlah kami terus berada dalam naungan dan lindungan Tuhan. Dijauhkan dari segala mara bahaya, sakit, penyakit. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, sebentar kami akan pulang tinggalkan tempat ini. Dalam keadaan baik ataupun tak baik, kami tetap melayani Tuhan. Di mana saja Tuhan tempatkan kami. Kami di sana akan diberkati dan menjadi berkat. Kami yakin dan percaya Tuhan penolong yang sejati. Kami butuh urapan-Mu Tuhan yang mengurapi setiap kami. Sehingga kami kuat, sehingga kami sanggup, sehingga kami mampu memberikan yang terbaik dan melayani Tuhan di mana saja kami berada. Mari kita angkat tangan kita sama-sama. Terima kasih Tuhan, lihatlah tangan yang terangkat Tuhan. Lihatlah hati yang terbuka Tuhan. Kami membutuhkan Engkau lebih daripada hidup kami sendiri Tuhan. Urapi kami Tuhan. Urapi kami Tuhan. Biarlah tangan kuasa Allah sendiri yang menjamah setiap hati pada sore hari ini Tuhan. Kuasa yang besar hari ini. Terima kasih Tuhan, kami merasakannya seperti aliran air yang menyegarkan jiwa kami. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan membawa berkat yang besar dari Allah yang diberikan secara pribadi kepada setiap kita, besar kecil. Berkat damai dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta kuasa dalam pekerjaan Roh Kudus menyertai, mengurapi, memberkati Engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima berkat-berkat Tuhan ini, terima berkat-berkat Tuhan ini, terima berkat-berkat Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah bersyukur dan beribadah. Haleluya, haleluya, amin.